Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 9 STM 1 Raja Campuran Sampah dari kelompok 6 yang terdiri dari Saya Amira Temanmuda, saya Amalia Safira, saya Rofi, dan saya Fitriati ingin mempresentasikan tentang alat reproduksi perempuan. pembahasan pertama akan disampaikan oleh Amira Ulma. Alat reproduksi wanita terdiri jadi dua, eksternal dan internal. Eksternal adalah organ reproduksi perempuan bagian luar. Ini adalah alat reproduksi perempuan yang bagian luar. Yang pertama, terdapat vulva. Vulva yaitu bibir vagina. Bibir vagina dibagi menjadi dua, labia, clitoris. Clitoris adalah bagian tonjolan vagina yang berbentuk seperti kacang. Labia terdiri jadi dua, yaitu labia major dan labia minor. Himen adalah selaputan darah. Himen selaput darah. Selaput darah apabila kalian masih perawan itu masih kecil, dan apabila kalian tidak perawan itu besar karena dimasukin oleh sel penis. Yang kedua adalah internal. Internal organ reproduksi wanita bagian dalam. Ini adalah gambaran organ reproduksi perempuan yang bagian dalam. Yang pertama ada oviduct di bagian kanan dan kiri organ reproduksi perempuan. Yang kedua ada ovarium, ada dinding uterus, dinding rahim. Uterus ini adalah rahimnya, endometrium adalah dinding rahim. Vagina adalah tempat keluarnya darah dan tempat keluarnya bayi. Ovarium muncul pertama kalinya telur. Telur muncul di dalam ovarium menjarut ke oviduct. Oviduct terdapat ovulasi yaitu pelepasan sel telur. Oviduct sel telur akan mengalami ovulasi yaitu pelepasan telur. Telur akan matang. Setelah telur matang itu dapat diwakili oleh sel sperma, sehingga dinding rahim ini menyebar dan menjadi perkembangan janin atau mempernya janin. Apabila telur itu pecah, maka dinding rahim itu akan menipis sehingga darah ini, pecahan telur akan menjadi darah menstruasi. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur. Nah, dimulai dengannya adanya oogonium atau disebut dengan induk telur. Nah, oogonium ini membelah secara mitosis dengan menjadi oosis primer. Nah, oosis primer
ini akan mengalami diferensiasi, yaitu membentuk ovarium yang bersifat atau ovum, yaitu yang bersifat haploid atau F. Selanjutnya akan dibawakan oleh Novi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Pada saat kita menstruasi, kita mengalami 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi atau fase sebelum ovulasi. Dan yang ketiga, fase sekretori atau fase sesudah ovulasi. Di saat fase menstruasi, hormon FSH dapat memicu berkembangnya folikel di ovarium. Di mana hormon FSH itu didapatkan? Yaitu didapatkan di otak bagian depan. Di saat menstruasi, folikel tadi menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Makanya saat kita menstruasi atau head itu kita gampang marah atau emosian karena hormon estrogen dan progesteron itu menurun. Fase yang kedua, fase proliferasi atau fase sebelum ovulasi. Di mana di fase proliferasi itu dikali mulai menebar kembali dan sel telur berkembang. Dan fase yang terakhir, fase sekretori atau fase sesudah ovulasi, di mana pada saat fase itu dimulai menebar kembali dan sel telur ini sudah siap dibuahi. Fungsi dinding rahim menebar kembali untuk menempelnya embrio. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur itu akan memecah dan masa menstruasi itu akan kembali. Ini dinding rahim sudah mulai menipis. Pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Maulida Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang fertilasi dan kehamilan. Fertilasi adalah peleburan sel telur dan berkembangnya sel sperma yang akan membentuk menjadi zigot. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Fertilasi merupakan proses peleburan inti sel sperma. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilasi akan melakukan pembelahan yang akan berkembang menjadi embrio yang akan memiliki rahim. Fertilasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Dan zigot akan menjadi pembelahan yang itu disebut embrio. Periode embrio berkembang menjadi 3 trimester. Trimester pertama dari 1 sampai 3 bulan. Trimester kedua akan terjadi 4 sampai 6 bulan. Trimester ketiga akan menjadi 7 sampai 9 bulan. Baiklah, saya buka sesi pertanyaan. Jika teman-teman mau bertanya, silahkan di depan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanyakan sesuatu kepada Muhammad. Pertanyaan saya adalah kenapa kalau kita anak itu kadang sering telat? Baik, siapa yang mau bertanya selanjutnya? Saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan pertanyaan. Kenapa saat orang melahirkan banyak mengeluarkan darah? Karena tembus. Baik, siapa yang mau bertanya lagi? Saya
bagian dari kelompok 2. Jadi atas nama observasi jika itu Sakit. Terima kasih. Baik, saya dapat 3 pertanyaan dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Juri. Kenapa Dola Lain sering telat? Karena kematangan telur kalian itu merambat. Yang kedua, pertanyaan dari Nabila. Kenapa saat orang melahirkan banyak mengeluarkan darah? Jadi, bayi itu kan terdapat plasenta. Plasenta itu nempel ke dinding rahim. Sehingga saat bayi itu keluar, dinding rahim plasenta itu kan nempel ke dinding rahim. Sehingga darah itu ikut keluar dengan plasenta. Keluarkan banyak. Ketiga, kenapa saat menstruasi sering penuh? Karena penurunan dinding rahim. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian.